Salam sejahtera, dengan saya Yusuf Tanasya. Membaca kitab Bilangan, kita menemukan akan kerajaan Tuhan yang hadir di dalam kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukti daripada kehadiran kerajaan Tuhan di tengah-tengah umat Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sangat banyak kita temukan di dalam kitab Bilangan. Baik di dalam suka dan duka, baik di dalam pencobaan dan di dalam kelepasan, maka kita bisa melihat bagaimana kerajaan Tuhan itu dinyatakan bagi bangsa Israel. Dalam hal ini kita melihat bahwa kisah perjalanan bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu Israel, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan bukanlah suatu sejarah belaka tentang bangsa yang besar ini, tetapi merupakan satu sejarah Tuhan yang ditunjukkan di dalam kehidupan manusia. Sejarah Tuhan yang ada di dalam sejarah manusia, khususnya bangsa Israel ini, menunjukkan bagaimana kerajaan Tuhan yang sejak mula hadir di tengah-tengah bangsa Israel itu menjadi satu kenyataan. Bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dalam perjalanan bangsa Israel itu sungguh nyata dirasakan oleh umat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana mereka mengenakan sepatu atau kasut yang mereka harus menghadapi akan ganasnya padang gurun di saat malam hari yang dingin maupun siang hari yang terik. Tetapi mereka semua begitu selamat, mereka semua begitu nyaman, mereka semua begitu baik-baik melewati perjalanan panjang yang bukan hanya 1-2 tahun, bukan hanya beberapa tahun, tetapi berpuluh tahun mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain menuju ke tanah Kanaan. Tidak hanya akan kasut, tetapi juga kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan yang panjang ini tentu makanan, logistik sangat dibutuhkan. Bagaimana makanan dan minuman mereka sangat bergantung, bukan hanya alam, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa berkebun, bahkan bisa dikatakan mereka juga tidak bisa mengembalakan kambing domba karena mereka harus terus berpindah-pindah dan melewati akan kerasnya kehidupan di padang gurun. Mereka menantikan akan mana dari surga, burung puyuh yang Tuhan berikan dari surga. Semuanya ini merupakan satu bukti bahwa kerajaan Tuhan hadir di dalam umatnya dari perjalanan di tanah di padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Merupakan satu bukti nyata bagaimana pemeliharaan Tuhan ini adalah real, bagaimana pemeliharaan Tuhan ini adalah hidup di tengah-tengah ketidakadahidupan, di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakada apapun juga di padang gurun, tetapi Tuhan memelihara. Disinilah kita melihat bagaimana kerajaan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Bahwa kerajaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita di tengah-tengah kemustahilan yang mungkin sedang kita hadapi. Di tengah-tengah ketidakberadaan apapun yang kita miliki. Bahwa Tuhan mampu melakukan semua ini. Di dalam kitab Bilangan kita melihat kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Maka demikian juga kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjagai kita. Tuhan yang selalu menuntun kita. Tuhan yang selalu melindungi kita. Tetapi juga Tuhan yang selalu membawa kita untuk berjalan di padang gurun. Jikalau Tuhan ada beserta kita, setiap padang gurun yang kita lewati, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, panasnya terik kehidupan, dinginnya malam yang mencekam kita, dan gelapnya malam yang menakutkan kita, akan menjadi
sirna ketika tahu bahwa Tuhanlah penjaga kita. Disinilah kerajaan Tuhan hadir di dalam kitab Bilangan yang memberkati saya dan saudara semua. Tuhan berkati.